Baik, Pak Bayu akan melanjutkan untuk video yang kedua untuk pemfaktoran bentuk kuadrat untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Kalau pada yang video yang pertama kita belajar tentang bentuk yang seperti ini, x kuadrat plus c kuadrat, dia bentuknya seperti ini. Maka untuk yang kedua pemfaktoran bentuknya seperti ini. Bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini untuk A sama dengan 1 adalah angka di depan x kuadrat, ini nilainya 1. Kalau dalam matematika jarang ditulis gitu. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menuliskan x titik-titik x titik-titik sama dengan 0. Nah, di sini titik-titik ini dia berisi suatu bilangan P dan Q. Ya, P dan Q. Bilangan P dan Q ini adalah bilangan yang belum diketahui. Untuk mencari bilangan P dan Q harus memenuhi syarat P dikali dengan Q hasilnya adalah C. Kemudian P ditambah dengan Q hasilnya adalah B. Jadi kalau dikalikan bilangan ini adalah C hasilnya, tetapi kalau ditambahkan bilangan ini hasilnya adalah B. Kita langsung saja masuk ke contoh supaya nanti mempermudah. Contoh, ada suatu bilangan kuadrat atau persamaan kuadrat, dia bentuknya seperti ini, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Berapakah akar-akar persamaan kuadratnya? Kita selesaikan. Langkah pertama, kalian tuliskan x titik-titik x titik-titik sama dengan 0. Nah, ini nanti kan berlaku distribusi. Kalau kalian pengen mencoba apakah hasilnya sama dengan ini, kalian bisa cek caranya dengan dikalikan distribusi. Triknya, kalau kita pengen mencari bilangan P dan Q, maka kita cari faktor dari si C-nya. Kita cari faktor darinya. Faktor dari C. Cara mencari faktor dari, dulu kelas 7 pernah ya? Kalau faktor dari 6, perkalian yang hasilnya 6. Berapa saja? Ada 1. Kali 6, ada 2. Dikali dengan 3. Karena B-nya ini nilainya positif, maka kita cari penjumlahan yang hasilnya adalah 5. Yang atas itu yang bawah. Ini kalau di jumlah 7, kalau ini jumlah 5. Maka yang dipilih adalah yang bawah. Nah, supaya menghasilkan 5 kan ini harusnya positif, di sini juga positif. Positif 2 ditambah positif 5. Kita cek. 2 dikali 3 sama dengan 6. Cocok kan? Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Cocok. B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Nah, tinggal kita isikan. Di sini nanti berapa? Positif 2 dan positif 3. Ya. P di sini bisa positif, bisa negatif ya. Nanti tergantung dari bentuk soalnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari akar-akarnya. Caranya x plus 2 kita sama dengankan dengan 0 atau x plus 3 kita sama dengankan dengan 0. Maka x positif 2 pindah ruas jadi negatif 2, atau positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Jadi akar-akarnya x1 sama dengan negatif 2 dan x2 sama dengan negatif 3.
Mudah bukan untuk bentuk pemfaktoran yang kedua. Kita akan masuk ke bentuk pemfaktoran yang ketiga. Bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a-nya lebih dari 1. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nanti langkah yang harus kalian lakukan adalah menuliskan ax titik-titik ax titik-titik sama dengan 0, tetapi ini per a ya. Oke, ax titik-titik dikali ax titik-titik per a sama dengan 0. Nah, sama halnya dengan yang di sini tadi. Ini kan x titik-titik, ini x titik-titik. Kalau di sini ax titik-titik, ax titik-titik per a sama dengan 0. Ini juga berisi suatu bilangan yang belum diketahui p dan q, bisa positif, bisa negatif. Syarat p dan q, ketika p dikali dengan q, p dikali dengan q hasilnya adalah a dikali dengan c. Jadi nanti hasilnya ini a dikali dengan c. Tetapi kalau dijumlahkan p ditambah dengan q adalah b. Ya, kalau ditambahkan b, kalau dia dikalikan adalah a kali c. Kita langsung masuk ke contoh. Ada suatu persamaan kuadrat 6x kuadrat minus 13x minus 5 sama dengan 0. Berapakah akar-akar persamaan kuadratnya? Kita coba selesaikan. Angka pertama kan tuliskan ini. AX, A-nya berapa? Ya, ini A-nya. Berarti A-nya adalah 6. Maka 6x titik-titik seperti ini ya. 6x titik-titik per A 6 ya. AX titik-titik maka 6x titik-titik AX titik-titik 6x titik-titik per A. Ya, karena A-nya adalah 6. Kemudian langkah kedua kita cari nih A kali C-nya hasilnya berapa? 6 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 30. Sama seperti tadi triknya. Kita cari dulu faktor dari 30. Nah, kita cari faktor dari ini ya. Faktor dari 30 berapa perkalian yang hasilnya 30? 1 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, 4 ada enggak? Enggak ya. 5 dikali 6, kemudian 6 kali 5 kan muter nanti 10 dan seterusnya. Nah, karena ini B-nya nilainya negatif, maka kita cari selisih. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, yang hasilnya adalah negatif 13 atau yang hasilnya 13. Mana nih yang hasilnya 13? Oh, ini kalau dikurangi ini hasilnya 29. Ini 13. Ini 7. Ini 1. Maka yang dipakai adalah ini toh. Supaya negatif 13, maka yang 15 ini negatif, yang 2 ini positif. Kita cek. 2 dikali negatif 15 hasilnya adalah negatif 30. Cocok ya, negatif 30 sesuai dengan syaratnya. 2 ditambah dengan negatif 15 hasilnya adalah negatif 13. Cocok ya, sesuai dengan syaratnya. Maka isian yang di sini adalah plus 2, yang di sini adalah minus 15. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ini adalah 6. 6 ini masih bisa dipakai dipecah lagi, yaitu menjadi 2 kali 3. Nah, kita pecah. 6x plus 2
yang bawah ya, penyebutnya ya. 6x minus 15 supaya bisa membagi 2 dikali dengan 3 sama dengan 0. Nah ini sama dengannya dulu SD ya, konsepnya harus bisa. Maka ini karena perkalian, ini perkalian, maka ini bisa dipisah jadi seperti ini. 6x plus 2 per 2 dikali 6x minus 15 per 3 sama dengan 0. Oke, supaya tidak bingung, ilustrasinya seperti ini. Ini kan nanti akan membagi masing-masing. Kalau dalam SD dulu kan kayak gini. Ini juga berlaku A per C ditambah B per C. Maka kalau ini dua suku, ini kan sama seperti ini kasusnya. Maka ini dibagi masing-masing. 6x dibagi 2 itu 3x. Positif 2 dibagi 2 positif 1. Yang di sini 6x dibagi 3 hasilnya adalah 2x. Negatif 15 dibagi dengan 3 negatif 5 sama dengan 0. Sudah, kita tinggal cari akar-akarnya ini. Maka 3x plus 1 sama dengan 0. 3x plus 1 sama dengan 0. Atau 2x minus 5 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas konstantanya. Maka jadi 3x sama dengan 1. Ya kan? Atau 2x sama dengan positif 1 jadi negatif 1. Yang ini negatif 5 jadi positif 5. Kemudian perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian. Negatif 1 dibagi dengan negatif 3 atau x sama dengan perkalian jadi pembagian 5 dibagi 2. Ini kan positif, kalau pindah ruas enggak ya, karena dari perkalian tetap. Nah, di sini maka x-nya nilainya adalah negatif 1 per 3 atau ini kalau diubah ke pecahan campuran menjadi 21 per 2. Jadi akarnya kelihatan ya. X1 sama dengan negatif 1 per 3 atau X2 sama dengan 21 per 2. Mudah bukan untuk bentuk pemfaktoran ini? Nah, ada kalanya nanti suatu persamaan kuadrat tidak bisa diselesaikan dengan cara metode pemfaktoran yang ada di sini. Maka nanti bisa diselesaikan dengan menggunakan cara rumus ABC. Bagaimana rumus ABC itu? Kita akan bahas di video yang selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.